Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trevin. Hari ini kita masuk di hari Kamis ya, di IHSG Daily tanggal 23 Februari 2023. Dan untuk hari ini saya akan membahas yang pertama nanti ada update market teman-teman. Kemudian ada juga untuk emiten beserta berita dan juga teknikalnya nih. Dan sebelum itu mohon dukungan teman-teman agar channel ini bisa mencapai 100 subscriber sampai dengan akhir bulan ini teman-teman ya. Jadi mohon dukungannya dan juga jangan lupa untuk follow Instagram channel ini ya, yaitu di @mrtrevin. Dan untuk hari ini kita langsung lihat aja ya, indeks kita di luar dugaan teman-teman hari ini hijau ya, dia melanjut koreksi. Hari ini menguat 0,43% di level 6.839. Secara volume hari ini saya lihat cukup kecil ya, jadi kurang begitu banyak teman-teman, mungkin para pelaku pasar masih menunggu ya untuk kondisi terkini dari market. Selanjutnya kita lihat dulu untuk sektoral kita nih hari ini. Di penutupan dari sektor properti dan juga transportasi nih yang hari ini menguat 1% teman-teman. Sedangkan yang sisanya tidak terlalu banyak pergerakan ya. Mungkin hanya ada beberapa emiten yang mungkin lagi digerakin bandar teman-teman. Seperti contohnya kan kemarin itu saya ada bahas harta ya, hari ini harta juga kembali lanjut menguat teman-teman sampai dengan 336 nih closingannya. Lalu untuk banking kita ya, cek dulu hari ini BCA 8.725 kembali dia ke atas level support ya teman-teman. 8.700 menguat 0,58%. Kemudian Bank Mandiri hari ini 10.075 menguat 0,75%. Kemudian Bank BNI hari ini akhirnya menguat teman-teman 1,13% ya di level 8.950. Kemudian untuk Bank BRI juga hari ini menguat, closingannya 4.800 0,84%. Lalu untuk kurs rupiah sendiri hari ini per video ini dibuat teman-teman di angka 15.196. Jadi masih berada di angka kurang lebih sama teman-teman seperti sebelumnya ya. Lalu kita langsung cek aja ke teknikal hari ini teman-teman. Di sini secara charting ya, kalau saya lihat hari ini dia membentuk candle inside bar teman-teman. Jadi candlenya nggak lebih tinggi maupun nggak lebih rendah dari candle kemarin. Jadi ini lebih sifatnya lebih konfirmasi ya untuk candle sebelumnya bahwa saat ini masih masuk dalam fase koreksi teman-teman untuk market kita ya sementara ini. Cuman di sini saya lihat untuk potensinya sementara mungkin akan kembali dia pullback dulu teman-teman nih. Akan pullback dulu untuk market kita nih sementara waktu. Karena di sini saya melihat ada beberapa area yang mungkin akan dituju ya oleh market kita nih. Yang pertama mungkin ada di 6.850 teman-teman sebagai resisten pertama. Kemudian ada juga di 6.870-an ya sebagai area resisten juga. Kemudian di sini juga saya tambahkan ada gap teman-teman yang kemarin terbentuk ya. Jadi mungkin potensinya kalau saya ada dua potensi sih. Yang pertama dia saya konsolidasi dulu sebentar sambil dia menutup gap, tapi dia akhirnya bisa kembali lanjut ke atas teman-teman. Saya sih lebih prefer kalau misalkan market kita bisa kembali ke atas level 6.900 ya. Baru saya bisa pede nih bahwa market kita emang beneran bakal kembali lanjut ke atas teman-teman. Tapi kalau misalkan dia ternyata pullback bersifat korektif nih, dia kepentok di resist, maka selanjutnya bisa kembali melanjutkan pelemahan ya atau melanjutkan koreksi nih sampai dengan ke level 6.720-an kurang lebihnya.
Oke, langsung aja ya saya masuk ke berita hari ini biar nggak terlalu panjang teman-teman videonya ya. Nah, yang pertama dari ITMG teman-teman, yang hari mungkin emiten-emiten lagi banyak yang rilis laporan keuangan teman-teman nih. Jadi di sini kita lihat PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG mencatatkan laba bersih sebesar 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 18,24 triliun rupiah ya di tahun 2022. Yang laba tersebut itu naik hingga 152% dari tahun 2021 lalu. Kemudian sejalan dengan kenaikan laba, pendapatannya juga tercatat naik teman-teman, 75%-an lebih tinggi dibanding tahun 2021 nih. Jadi di sini untuk ITMG kita lihat untuk laporan keuangan tahunannya secara laba maupun pendapatan terlihat meningkat teman-teman dibanding tahun sebelumnya ya. Karena kan kita tahu untuk harga batu bara di tahun 2022 itu lagi melambung tinggi-tingginya teman-teman. Jadi dari segi laporan mereka pasti juga akan sangat meningkat teman-teman ya. Cuman kita perlu pantau nih, apakah untuk kuartal 1 di tahun 2023 ini secara laporan keuangan mereka bisa tetap mencatatkan kinerja yang positif teman-teman. Karena dibayangi dengan harga batu bara yang saat ini udah mulai turun jauh teman-teman ya. Saat ini udah berada di sekitar 200 dolar ya per tonnya. Oke, kita langsung cek aja ke teknikal dari ITMG teman-teman. Nah, secara teknikal mungkin saya cek dulu dari time frame 1 minggu ya. Di sini kalau saya lihat dari time frame 1 minggu untuk ITMG mungkin perlahan akan sedikit meredup teman-teman nih. Mungkin untuk masa kejayaan dari emiten batubara menurut saya ya sebentar lagi mungkin akan habis teman-teman. Di sini kalau secara teknikal sekarang dia udah masuk mulai sideways nih teman-teman. Sideways yang posisinya menurut saya sih akan kembali melanjutkan koreksi teman-teman. Cuman mungkin kita akan nunggu untuk kuartal depan ya, dari segi laporan keuangan apabila kurang bagus nanti mungkin akan terjadi koreksi yang cukup dalam teman-teman untuk ITMG. Namun untuk sementara waktu dari time frame daily kalau saya lihat nih sebenarnya ada peluang ya untuk ITMG ini sementara akan terjadi rebound singkat dulu teman-teman, karena mengingatkan laporan keuangan yang dirilis dia masih mendapatkan laba yang cukup jumbo, maka ada sentimen dari pembagian dividen teman-teman yang masih dalam yang bisa dibilang dividennya akan cukup besar ya, karena dibandingkan dengan laba mereka yang juga meningkat cukup signifikan nih. Jadi potensinya mungkin akan sementara waktu bisa rebound dulu, mungkin menguji ke level 37.000 sampai 38.000 ya teman-teman untuk ITMG nih. Sedangkan untuk supportnya sementara ada di 34.500 kurang lebihnya. Namun kalau misalkan ITMG ini ternyata dia berhasil teman-teman breakout ya, kembali ke atas level 41.000 aja. Nah, saya baru bisa yakin bahwa ITMG akan kembali melanjutkan fase bullishnya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia kepentok nih di resist, maka potensinya bisa kembali lanjut turun ke bawah. Oh ya, sedikit tambahan ya. Kalau menurut saya buat teman-teman yang mungkin masih punya nih saham-saham batubara, sampai dengan pembagian dividen masih bisa di hold sih teman-teman. Jadi kita memanfaatkan momentum untuk pembagian dividen. Baru setelah itu saya saranin teman-teman untuk bisa cicil ya, perlahan-lahan mengurangi porsi dari emiten batubara teman-teman. Oke ya, selanjutnya saya akan masuk untuk berita yang kedua hari ini. Dari ini emiten perkebunan kelapa sawit ya. Jadi di sini ada AALI. Kita lihat di sini untuk PT Astra Agro Lestari atau AALI meraup laba bersih senilai 1,72 triliun rupiah di tahun 2022. Laba itu susut 12,37%.
dibandingkan tahun 2021. Penurunan laba terjadi seiring performa top line yang melandai. Dari segi pendapatan juga terkoreksi 10,25% pada tahun dibanding tahun 2021 teman-teman. Jadi di sini kalau tadi kita bahas di TMG yang secara laporannya dari segi laba dan juga pendapatan meningkat, ini kebalikan dengan AALI ya teman-teman di sektor kelapa sawit nih. CPO di sini yang untuk AALI secara laba maupun pendapatan dia menyusut teman-teman. Kita langsung cek aja untuk teknikal dari AALI. Di sini untuk AALI kalau saya lihat ya secara time frame 1 minggu, sebenarnya secara trennya masih sideways teman-teman. Ini dalam sideways yang cukup lebar ya. Sideways-nya dia cukup besar di range harga 7.300 nih sampai dengan 13.000-an kurang lebih untuk sideways dari AALI ini. Cuman di sini yang saya concern apabila dia jebol support teman-teman di 7.300, maka bisa confirm untuk double top ya maksudnya nih. Nah, kalau misalkan dia jebol support di 7.300 maka bisa kembali lanjut koreksi lebih dalam teman-teman. Namun kalau misalkan dia belum jebol, sementara masih sideways aja ya. Lalu dari time frame 1 hari, kalau saya lihat ini AALI sebenarnya cukup bagus teman-teman, karena dia kembali nih ke atas level 8.100-an ya kurang lebihnya. Ya di sini ketika AALI koreksi teman-teman, koreksi, kemudian dia break dari 8.175 nih, kemudian dia terkonsolidasi, dan sekarang dia posisinya kembali teman-teman bisa breakout ke atas yang sebelumnya berperan sebagai resisten ya. Jadi support dia nih di 8.150-an nih sebagai area cukup penting menurut saya untuk AALI, dan dia bisa kembali ke sana. Jadi mungkin dalam jangka waktu pendek menurut saya bisa kembali lanjut menguat teman-teman. Untuk AALI ini untuk target resistnya mungkin bisa ke 8.400 nih sementara ya. Sekarang dia berada di area resist ini. Resist selanjutnya ada di 8.600. Kemudian untuk resist jauhnya ada di 8.900 teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin mau trading ya, namanya ini trading pendek teman-teman, bisa pantau apabila dia nggak closing teman-teman, nggak break di bawah 8.100 nih. Untuk trading plan-nya menurut saya masih bisa coba diperhatikan. Bisa entry dekat-dekat di 8.175 sampai 8.200-an teman-teman. Cut loss apabila dia secara candle dia closing di bawah 8.100 ya. Untuk targetnya seperti yang tadi saya sebutkan di resist teman-teman, 84, kemudian 86 dan juga 8.900. Oh ya, cuman untuk AAL ini emitennya tergolong tipis teman-teman ya. Jadi untuk load dan over dan bidnya itu cukup tipis. Jadi mungkin buat teman-teman nggak bisa masuk terlalu besar ya untuk di emiten ini. Cuma secara prospek dari CPO sih menurut saya masih cukup bagus teman-teman. Harganya CPO dunia itu masih saya bilang masih bisa lanjut kembali naik ya. Jadi kalau misalnya nanti harga CPO-nya memang dia bisa breakout ke atas, maka untuk emiten-emiten seperti ini yang bergerak di bidang kelapa sawit juga akan ke-trigger teman-teman, akan kembali naik. Oke, kurang lebih begitu teman-teman ya untuk updatean dari AALI, dan juga demikian juga pembahasan kita di IHSG Daily hari Kamis teman-teman, tanggal 23 Februari 2023. Dan saya selalu mengingatkan buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa keuangan kembali untuk setiap analisa yang saya berikan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan juga like video ini teman-teman. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam traktir.